Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Nah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini Kak Fahri pakai jaket nih. Jaket ini biasa Kak Fahri gunakan kalau ke gunung biasanya. Kenapa? Karena ini ya bisa melindungi tubuh kita dengan situasi kondisi di gunung seperti berangin, hujan, panas dan yang lain sebagainya. Nah, tetapi bukan itu sebenarnya ya Kak Fahri menjelaskan jaket ini karena kita akan belajar tentang peta. Terus apa hubungannya? Nah, teman-teman kalau peta kan kita biasa gunakan kalau kita akan pergi ke suatu tempat yang kita tidak tahu arahnya. Oh, Kak Fahri kan sekarang zamannya udah digital katanya, udah ada Google Map dan lain sebagainya. Ya itu kalau misalkan kita di daerah perkotaan teman-teman, ya seperti di rumah kita ataupun di tempat-tempat yang ada sinyal lah dan sebagainya. Kalau kita pergi ke gunung ada GPS, tapi GPS itu adalah alat bantu untuk membaca peta. Ya, untuk membaca peta. Kalau misalkan kita cuma pakai GPS doang, hanya untuk menentukan koordinat kita ataupun posisi kita berada, itu ya kita nggak bisa nyampe ke tujuan kita gitulah. Nah, maka kita harus membaca peta. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal tentang bagian-bagian peta. Nah, apa saja di bagian-bagian peta? Nih, ini Kak Fahri copy dari atlas ya, teman-teman misalkan sudah punya atlas di rumahnya. Ini salah satu atlas tentang Indonesia. Judulnya adalah Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Ya, Kak Fahri salah copy gitu ya namanya. Intinya ini adalah Peta Negara Indonesia. Nah, ini disebutnya adalah judul peta. Nah, kenapa ini disebutnya judul? Karena ini berisi informasi tentang wilayah Indonesia. Kalau di sini misalkan judulnya adalah Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia, maka ini adalah peta Indonesia. Jadi Indonesia itu dari sini sampai sini, sampai sini, sampai sini adalah peta Indonesia seluruhnya. Jadi yang di atas ini bagian apa namanya? Bagian judul. Oke. Nah, selain pada judul, sebelum judul juga ada ini nih. Teman-teman bisa lihat di bagian sini. Ini ada arah mata angin. Ada T, ada S, ada B. Di sini bisa dilihat ya, di worksheet teman-teman juga ada. Nah, ini disebutnya adalah arah mata angin. Nah, siapa yang hafal arah mata angin ada apa aja? Sip, betul. Oke. Nah, kalau biasanya Kak Fahri ngasih tahu itu pakai nyanyi ya. Karena ini juga dulu pernah menjadi lagu waktu Kak Fahri ikutan pramuka waktu SD dulu. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Nah, dari mana berarti ya? Dari sini nih. Barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, ini yang teman-teman hafal. Kalau misalkan mau menghafal tidak usah semuanya, tetapi cukup 4 saja. Biasanya ada di kompas ya, barat, barat laut, barat, utara, selatan, timur. Nah, kalau kita kan matahari terbit dari sebelah timur, berarti depannya seberangnya adalah sebelah barat. Kalau kita mau hadap ke sebelah selatan, maka belakang kita adalah sebelah timur dan lain sebagainya. Ya, jadi ini adalah apa namanya? Namanya adalah arah mata angin. Fungsinya untuk menentukan arah kita kemana gitu ya. Kalau teman-teman ke hutan terus bawa kompas mau sholat kan harus ke barat tuh menghadapnya. Ya tentu pasang aja itu kompasnya gitu, tulis lihat arah baratnya kemana, maka ke sana teman-teman menghadapnya untuk sholat. Nah, berikutnya di sebelah sini, nah bisa dilihat ada keterangan-keterangan simbol. Biasanya kan di gambar di peta itu ada yang bentuknya segitiga, lambangnya ada yang cuma bulat, ada yang gambar pesawat, misalkan
ada yang gambar yang lainnya. Ini kurang kelihatan ya teman-teman karena gambarnya terlalu kecil. Nah, itu biasanya ada penjelasannya di samping atau di bawah peta ataupun atlas yang teman-teman punya. Nah, keterangan-keterangan ini disebutnya adalah legenda. Ini udah ada tulisannya nih. Legenda peta ini isinya adalah penjelasan ataupun keterangan-keterangan yang ada pada simbol. Misalkan kalau tulisannya garis 2, oh itu berarti rel kereta api. Misalkan kalau ini oh jalan raya, kalau seperti ini oh danau dan lain sebagainya. Nah, selain judul, arah mata angin, legenda, juga ada skala. Nah, ini nggak kelihatan ya teman-teman. Biasanya ada keterangan misalkan 1.2 5000 cm. Nah, 1.2 5000 berarti 1 cm pada peta sama dengan 5000 cm pada kenyataannya gitu. Kalau misalkan di petanya ada keterangan 1.2 100.000 cm, berarti 1 cm pada peta sama dengan 100.000 cm pada jarak sebenarnya. Kak Fahri kalau lihat di sini dari Kalimantan ke sini kok deket ya gitu ya kalau digambar. Ya iyalah gitu. Kita lihat dulu skalanya. Kalau skalanya 1 berbanding 1 juta misalkan sentimeter, maka itu ya dihitung aja ya. Mungkin teman-teman nanti akan belajar tentang perbandingan jarak itu ya, yang kilometer, dekameter, meter, sentimeter dan yang lain sebagainya. Nah, selain skala ada juga nih teman-teman bisa lihat kan warna pada peta ini beda-beda ya. Ada yang merah, ada yang bukan merah sih sebenarnya, ini oranye ya. Ada oranye, kuning, hijau, biru dan yang lain sebagainya. Ya, warnanya beda-beda. Nah, ini juga ada artinya ya teman-teman. Tidak asal memberikan warna, tapi ada artinya. Artinya yang pertama, nih ada yang warna hijau. Nih hijau, hijau, hijau. Mana lagi nih hijau? Itu menunjukkan dataran rendah. Ya, dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Nanti kita belajar lagi. Ya, kita belajar pengertiannya dulu aja. Nah, berikutnya ada warna biru. Nih, ini biru nih, biru, 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 biru. Yang biru ini menunjukkan perairan. Bisa laut, bisa danau, sungai, dan yang sebagainya. Biasanya yang ditunjukkan di peta itu adalah yang skalanya besar. Ya, seperti laut itu kan luas, samudra gitu, sungai yang panjang gede gitu. Kalau kolam-kolam depan rumah kita kan nggak kelihatan gitulah di peta, jadi biasanya nggak ada. Ya, intinya yang biru-biru ini menunjukkan perairan. Ya, yang berikutnya ada yang warna coklat nih, ada yang warna oranye, ada yang warna kuning juga nih. Ini menunjukkan dataran tinggi. Nah, biasanya ada pegunungan-pegunungan nih di sini. Kalau teman-teman misalkan ke dataran yang warna hijau, maka sudah dipastikan ini gak ada gunung. Paling ya bukit aja lah gitu. Tapi kalau yang warnanya coklat, oranye, kuning, ya ini sudah dipastikan bakalan ada gunung. Karena ini adalah dataran tinggi. Dan terakhir nih, ada yang warnanya putih. Nah, yang warna putih ini menunjukkan lapisan-lapisan es. Jadi wilayah yang ada di sebelah sini itu lebih tinggi, saking tingginya sampai di sana turun es gitu ya. Kalau misalkan yang umumnya gitu ya di peta itu ada mana tuh, kutub utara, kutub selatan. Itu di peta pasti warnanya putih. Oke, jadi kita review lagi ya. Ada yang pertama ini adalah judul, yang keduanya ini adalah arah mata angin, ini legenda, dan ini adalah skala. Ini di sini ada skala, ada juga warna-warna. Ini tadi yang hijau dataran rendah, yang biru perairan, kalau coklat, oranye, kuning itu dataran tinggi, dan kalau putih itu adalah lapisan-lapisan es. Selamat mengerjakan teman-teman. Sekian dari Kak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.